saya tuh nggak ngasih tahu ke Om Sugeng kalau itu kakeknya, tapi si Om Sugeng mungkin punya feeling ya, punya feeling seorang cucu kepada kakeknya ya. Dia minta tes DNA ke semua kerangka ini. Oke. Tuh akhirnya kerangka diangkat, semua kerangka diangkat. Saat kerangka diangkat saya dapat bayangan yang sangat-sangat lebih menyakitkan. Si Jepang ini kan nguburin mereka, anak buah dan kakeknya Om Sugeng lewat warga sekitar kan ya. Nah ternyata warga sekitar yang nguburin juga ditembak mati semua deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pastinya dinanti-nantikan oleh penonton di rumah. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Pak Haji. Bang Denny, terima kasih Bang Denny. Wah, ini permintaan dari teman-teman penonton di rumah ini banyak banget yang pengen Bang Denny menceritakan lagi pengalaman-pengalaman mistisnya. Karena dari yang pertama Global Elite ya, yang kedua itu masuk Global Elite si Mbak Gea lah ya gitu ya. Nah, selanjutnya ini Bang Denny akan menceritakan pengalaman mistis yang pastinya lebih seru, lebih serem dari cerita-cerita sebelumnya. Kita dengerin dulu aja kisi-kisinya mungkin ya. Oke, gimana kisi-kisinya? Spill sedikit aja dulu Bang. Ini masih berhubungan dengan keluarga Mbak Gea, Bang Ale. Tapi jauh sebelum kejadian di 2018 itu, tepatnya di tahun 2016. Saat mami atau ibunya Mbak Gea ini menikah dengan seseorang lelaki lah di salah satu kota di Jawa Tengah. Oke, simpan dulu ceritanya. Kita lanjut lagi setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Bang Denny menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke. Oh, berarti ini sebelum ya, 2 tahun lah, 2 tahun sebelum kejadian yang Mbak Gea di 2018 ini. Oke, Bang Denny, biar bikin penasaran netizen penonton, langsung aja kali buat cerita Bang ya. Silahkan. Di 2016 awal itu, mami atau ibunya Mbak Gea ini menikah lagi dengan seorang laki-laki asal salah satu kota di Jawa Tengah. Saya manggil Om Sugeng. Kita sebut saja Om Sugeng ya. Terus Om Sugeng ini tipikal orang yang sangat bertanggung jawab. Dia pengen setelah menikah nih anaknya mami nih diboyong semua ke kotanya dia, karena kan dia kerja di kotanya itu. Saya mau nyebutin kotanya ya biar jadi seru lagi Bang Ale. Yang akhirnya mereka pindahlah ke kota tersebut. Mereka membeli sebuah rumah yang menurut saya di tahun itu harganya nggak masuk akal, sangat-sangat murah dengan luas tanah 200 meter lebih, yang harganya cuma 30 jutaan. Murah banget ya. Sangat tidak masuk akal. Meter.
Saya sih sempat dikabarin kalau mereka pindah, cuman saya nggak pernah tahu rumah barunya seperti apa, bangunannya kayak gimana. Tapi setelah Mbak Gia cerita nih, seminggu sebelum saya dijemput buat ke salah satu kota itu, ke rumahnya yang baru itu, seminggunya itu dia sempat cerita ternyata rumah ini rumah rumah-rumah era kolonial, bener-bener bangunan era-era kolonial. Cuma saya ngeliatnya ya memang di daerah situ banyak rumah peninggalan kan, dan banyak yang dialih fungsikan, ada yang jadi kafe, hotel ataupun rumah tinggal. Jadi menurut saya ya fine aja kan. Kira dia cerita yang menurut saya ceritanya ini kok menarik nih menurut saya nih. Karena saat dia ceritain ke saya adalah beberapa barang di rumah yang saat dibawa pindah hilang, nggak ditemuin sama sekali. Apalagi kita bisa sebut album foto itu benar-benar nggak ada satupun, padahal itu udah dibawa semua saat pindah, Bang Ale. Habis itu beberapa alat makan, sendok, garpu menghilang secara tiba-tiba. Dan yang paling ekstrim adalah alat-alat rumah tangga yang pakai listrik sih. Mesin cuci, AC, lampu, itu semuanya rusak secara bersamaan tanpa ada sebab yang jelas. Ya karena saya sangat menghargai si Mbak Gia ini, ya saya iakan lah ke sana. Toh kan niatnya hanya untuk melihat apa sih yang ada di sana. Tapi ternyata saya pikir saya mau berangkat sendiri gitu loh. Mereka sangat niat, mereka jemput sama Mami, sama Om Sugeng datang ke rumah, sampai datang ke rumah keesokan harinya kita ke kafe, salah satu kafe di Depok. Om Sugeng ceritain semua yang dirasain di rumah tersebut. Kenapa dia memaksakan membeli rumah tersebut padahal saudara-saudaranya Om Sugeng tuh udah menolak. Rumah banyak, jangan yang itu. Yang itu terkenal angker. Tapi karena Om Sugeng adalah orang yang detail, terus juga dia apa ya kalau dia bilang ya, gue sih tinggal. Dan kalau mereka tinggal dan nggak ada yang harus keganggu seharusnya. Kan dunia kita berbeda walaupun ya rumahnya sama. Begitu kalau kata si Om Sugeng kan. Dia cerita ini itu sama saya. Nah ternyata Om Sugeng ini ngerasain hal aneh. Adalah jam tangan sama jam di rumahnya itu selalu berhenti di jam 3 pagi. Oh, mati ya. Mati. Oke. Tapi keesokan harinya nih, saat dia lihat jam mati tersebut di jam yang sama, terakhirnya berputar lagi. Itu kan cukup agak sedikit gimana gitu. Aneh ya. Saya ngelihat kejadian itu sempat ingat sebuah film horor luar negeri sih. Ini kan. Cuma saya nggak bisa ngambil kesimpulan ini apa. Cuman saya yakin ya memang ini adalah ada makhluk di situ. Dan yang paling hebatnya lagi, rumah itu kan katanya kosong sebelum dibeli, kosong 15 tahun. Tapi pekarangannya selalu bersih. Termasuk terasnya. Rumah 15 tahun teras bersih, itu seharusnya hal yang janggal dong. Kalau nggak seharusnya ya ada yang bersihin. Ada yang bersihin. Iya, tukang kebun atau siapa gitu ya. Si penjual rumahnya ini ditanya sama si Om Sugeng kan, nyewa orang Pak untuk bersihin rumah? Enggak Mas, saya kesini aja karena Mas mau beli. Tuh, saya sebagai orang yang normal juga langsung nanya dong, Om tahu itu rumah angker, aneh, kenapa mau dibeli? Entah apa dan yang ada di pikiran saya sangat tertarik dan saya sangat merasa sedih setiap saya ada di rumah itu. Jadi ini kepekaan manusia biasa sih kalau menurut saya akan suatu tempat. Setelah dia cerita kayak gitu saya makin penasaran dong Bang Ale. Ayo kita jalan ke sana, bismillah. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu Om Sugeng ini kan Muslim ya. Mami ini Nasrani. Tapi mereka nggak pernah ada pergelutan soal agama lah pokoknya. Punya ibadahnya masing-masing. Perjalanan ke sana, ini perjalanan ke sana aja nih banyak hal anehnya nih Bang. Kita berhenti di 2 rest area. Di rest area pertama adalah kunci mobil hilang. Kunci mobil hilang, Bang Ale mau tahu adanya di mana? Di panci salah satu pedagang soto. Lah? Bisa melancong situ?
Gokil. Itu yang pertama. Kenapa kita bisa tahu ada di situ? Jadi saat kita selesai makan di situ, mau ganti isi dari si kualinya itulah, kuali soto kuahnya itu mau ganti, dan mereka ngebuang, mereka kaget kok ada kunci mobil. Kebetulan kita nih lagi pada riweh nyari kunci mobil di mana. Itu di rest area pertama ya, kayak gitu. Saya masih bisa bilang insya Allah nggak apa-apa, kita jalan lagi dan lagi. Di rest area kedua ini yang paling menurut saya konyol banget. Simbagea nih kehilangan sesuatu yang dia pakai, aksesoris dia yang dari emas. Padahal saat kita di mobil ngobrol segala macam itu masih ada, kalung tersebut masih ada, tapi kok ini nggak ada. Dan di rest area kedua ini kalung tersebut nggak ketemu sama sekali, entah ada di mana lagi. Sampai akhirnya kita nyampe di rumahnya, istirahatlah setelah perjalanan jauh. Kan Bagia juga tahu kalau saya maniak teh ya, dibikinin teh nih, satu gelas besar, gelas besi kayak gini nih Mang Le, tapi besar. Bikinin gelas itu. Saya sambil ngobrol sama Om Sugeng sambil ngerehat. Saat mau minum, gelasnya kosong Bang Ale. Gelasnya kosong. Bisa gitu. Pikiran logika saya langsung berjalan. Mungkin bocor, tapi nggak basah. Saya terawang, nggak tembus. Ya saya di situ tambah yakin kalau ada sesuatu yang besar di sini yang menolak kehadiran saya untuk datang ke sini. Seiring berjalannya waktu, saya tidur, gak ngerasain hal-hal aneh tuh Bang Le. Semua aman. Cuma di otak saya penuh dengan cerita penghuni rumah, kalau mereka kayak gini, mereka kayak gitu. Terus sering ada barang yang berpindah dengan sering banget gitu. Piring ditaruh di tempat piring nih, tiba-tiba tuh adanya di sofa, tiba-tiba tuh ada di ruang tamu. Nah yang uniknya setelah saya di situ 2 hari, hal tersebut nggak ada, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau yang saya rasain malam pertama saya tidur di situ, saya tuh ngerasain suara derap sepatu, dan saya yakin itu sepatu tentara yang jalan rapih gitu loh. Oke. Kedengarannya kayak rame gitu ya. Satu peleton lah itu mah. Oke. Dan saya dengar tuh nggak jauh Bang Ale, sangat dekat gitu loh, seakan-akan ada di sebelah saya gitu loh. Tapi saya belum melihat apapun itu. Dengan kemampuan saya belum melihat apapun itu, masih kayak meraba-raba aja mendengarkan apa. Nah di hari ketiga Om Sugeng akhirnya menceritakan nih, dia beli rumah ini sama si penjual. Om Sugeng nanti saya bilang tadi orangnya sangat teliti, ditelusurin Bang Ale, ini rumah asalnya gimana, pemilik pertamanya siapa, kenapa harus ditinggal sampai 15 tahun dengan perabotan yang sangat banyak dan perabotan zaman-zaman dulu ya. Ditelusurin ternyata dapat jawaban, ini adalah salah satu rumah dari petinggi Kenil. Kenil itu adalah tentara Belanda yang kebanyakan mayoritas pasukannya tuh dari orang kita sendiri, tapi dari daerah timur sana. Cuma petinggi-petingginya kan masih orang Belanda asli ya. Hasil penelusuran Om Sugeng itu, rumah itu jadi 1905, ditempatin tuh cuma 6 hari sama si petinggi Kenil tersebut. Kenapa cuma 6 hari? Karena di malam ke-6-nya ini dia melihat gundiknya selingkuh dengan orang pribumi lagi. Kayak gundik tuh kayak simpanan gitu Bang Ale, Om. Jadi si petinggi Kenil ini menghabisi dua-duanya lah di rumah itu. Saya dapat cerita itu, tapi saya nggak merasakan ada residual energi yang keras gitu loh, yang bakal menghantui seisi rumah gitu loh. Karena menurut saya itu adalah kejadian yang itu banyak di era itu, banyak kejadian kayak gitu. Bukan di tempat ini doang. Kenapa tempat ini begitu spesial gitu loh, sampai segitunya saya nggak boleh datang ke situ. Terus saya dengerin lagi ceritanya Om Sugeng. Setelah 6 hari ditinggalin itu,
jenazah kedua orang si Gundik dan selingkuhannya ini katanya dimakaminnya jauh banget dari tempat itu, dan rumah itu ditinggal kosong 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 sampai akhirnya dimiliki oleh orang keturunan Tionghoa, dibeli orang-orang keturunan Tionghoa. Itu nggak nyampe 1 malam, masih di era pra kemerdekaan ya, mau kemerdekaan. Nggak sampai 1 malam dibiarin kosong lagi sampai akhirnya datang eranya Jepang. Rumah tersebut dikuasai dan diambil alih oleh salah satu petinggi dari angkatan lautnya Jepang untuk rumah singgah, untuk tempat peristirahatan dia, dan untuk melatih beberapa pasukan-pasukan yang menurut dia sejalan sama dia. Jadi pasukan itu dibilang satu peleton ya iya. Dan saya sinkronnya suara itu ya suara mereka. Karena pasukan Kenil yang tinggal di situ itu cuma satu orang. Dan base-nya si Kenil tuh nggak ada di situ. Itu hanya rumah petinggi-petinggi Kenilnya. Setelah saya tanya-tanya lagi, berhenti sampai situ aja. Tapi si Om Sugeng ini nyeletuk. Saya di sini, saya ngerasa sangat sedih, Den. Tapi saya bingung sedihnya apa. Tapi beberapa kali Mami mimpiin seseorang yang mirip saya, tapi dengan postur badan yang agak berbeda dan lebih gelap. Itu kayak minta tolong gitu di mimpinya Mami. Kira setelah kejadian kita ngobrol itu, saya langsung interogasi Mami dong, karena saya tipikal orang yang mau menyelesaikan masalah tuh kita urut dulu dari awal sampai akhir. Mami cerita dan Mami bilang itu mimpi yang 3 hari berturut-turut. Sampai di hari keempat sih udah nggak ada mimpi apa-apa lagi, cuma rusaknya seluruh barang-barang elektronik di rumah itu. Jadi kayak nggak mau ditinggali gitu loh. Terus dia ini kan sempat penasaran juga siapa yang ngeberesin rumah selama 15 tahun. Bahkan lebih seharusnya dong. Lebih. Itu dicari kata sama Om Sugeng tuh nggak ada. Tetangga sekitar tuh ngomong rumah itu nggak ada yang pernah bersihin, nggak ada yang pernah nengok. Tapi anehnya siangnya alang-alang tinggi nih, ilalang tinggi, akar-akar pohon banyak, terus di terasnya kayak banyak debu. Itu paginya saat ada yang lewat itu bersih banget. Bisa gitu ya. Terus itu bersih kan, menurut saya kalaupun hantu kayaknya nggak ada yang serajin ini deh. Maksudnya gitu, menurut saya aneh aja gitu loh, aneh loh. Saya yakin sih manusia, cuman ya entah siapa itulah yang masih jadi misteri kan. Terus di hari keempat saya di situ, derap sepatu ini tuh makin, yang saya tangkap ya dari suara itu adalah seolah-olah mereka tuh jalan menuju saya, terus hadap kanan ke saya gitu. Saat saya ngebalikin badan ke arah suara tersebut, kosong. Tapi yang saya terima tuh baunya tuh bau apa ya? Bau parfum. Tapi parfumnya tuh nggak ada di sini loh. Saya nggak pernah nyium bau parfum itu loh. Baunya khas banget. Selain bau khas, terus ada beberapa kalimat-kalimat yang saya nggak bisa sampaikan di sini karena juga itu kalimat bahasa Japanese. Dan kalau diartiin juga saya nggak terlalu mengartikan saat itu. Cuma saya yang saya pahami adalah maksud dari omongan tersebut adalah omongan keras yang intinya mengusir. Dia mengusir. 5 hari saya di situ Bang Ale, ini gokil juga nih. Gokilnya adalah kita lagi ngumpul di ruang tengah. Kursinya kayak kursi kayu tapi yang agak flat gitu loh Bang Ale. Itu enak banget buat nyender tuh kursinya. Kursi-kursi jadul gitu. Itu porsinya udah pas. Om Sugeng, Mami, Mbak Gea, adanya Mbak Gea, saya kan. Tiba-tiba ada satu kursi dari dapur jalan ke arah kita. Ngegeser dia tuh. Ngegeser. Di situ dibilang merinding, wah luar biasa Bang Ale. Ini karena sudah sampai bisa memainkan alat di dunia manusia ya. Saya yakin sih antara ini makhluknya kuat atau dendam yang dia bawa mati kuat. Saya yakin sih gitu. Kita
langsung speechless dong situ semua, melongo bingung. Mami nyolek kan, Den gimana, karena kita kayak terpaku gitu kali. Saya cuma bilang baca doa yang kalian pahami dan kalian ngerti aja gitu loh, untuk membentengi diri masing-masing. Dan setelah kita pada merem nih baca doa, Allahu alamnya saya nggak ngerti gimana ceritanya, bangku tadi tuh kembali ke posisinya tanpa ada suara krek gitu loh. Jadi Nggak kayak bunyi sama sekali ya, kayak iba- terbang ya. Ya. bisa dibilang Melayang. terbang, atau juga mata kita yang kena ilusi mereka. Oh, oke. Seakan-akan benda itu bergerak. Kalau saya pribadi sih nanggepinnya itu sebuah ilusi Bang Ale. Karena yang saya bilang tadi butuh energi besar untuk makhluk astral menggerakkan sebuah benda. Saya udah pahami di tahun itu, saya udah pahami hal itu. Setelah kita doa, Mas Sugeng bilang tidur yuk, besok baru kita cari solusi lagi. Malam itu kita satu rumah tuh nggak ada yang bisa tidur, nggak ada. Kita SMS-an tuh, dengar suara sepatu gak? Mami, dengar suara sepatu gak? Dan Om Sugeng ngechat bagi ya, dengar suara sepatu gak? Pertanyaan kita sama semua. Akhirnya kita keluar menuju ke arah sepatu tersebut, dan suara itu tertuju di sebuah kamar mandi cukup besar di area belakang rumah tersebut. Kamar mandinya tuh masih jadul banget Bang Ale. Jadi tuh lubang WC-nya aja tuh, WC-nya masih WC jongkok, tapi ini bener-bener yang masih jadul gitu loh, yang nggak ada air menggenang ya. Ya. Bang Ali pasti tahu. Yang ke dalam banget gitu, dia agak dalam. Kalau WC yang jongkok sekarang kan kelihatan Ada air menggenangnya tuh. Kalau itu yang bener-bener agak ke dalam, dia pernah lihat itu juga. Oke. Seperti itu. Terus bak mandinya juga masih bak mandi jadul, masih jadul banget yang pakai keramik gitu loh. Saya ke situ, saya ngerasain sebuah energi keras, tapi energinya adalah energi kesedihan sama energi dendam. Tapi saya nggak berani ngomong apapun karena saya belum melihat satupun makhluk di situ, hanya interaksi suara. Akhirnya kita begadang, di jam 8 pagi nih baru nih satu-satu tumbang nih karena udah nahan kantuk kan. Sekitar jam 6 sore, terus serentak bangun, keringat dingin. Di mimpi kita tuh semua sama. Kita kejar-kejar tentara Jepang. Dengan luka yang saya pertama kali ngomong ya kembali ya, Mbak, gue mimpi dikejar-kejar tentara Jepang dan semuanya tuh lehernya habis, tapi nggak putus Bang Ale. Kayak udah masih ada sisanya, dia masih nyangkut gitu, dia kepalanya ke belakang. Aduh. Itu kalau dihitung sekitar 10-12 orang Japanis itu ya, dengan teriak-teriaknya mereka tuh ngejar-ngejar di mimpi tersebut. Dan yang uniknya, kita serumah tuh memimpikan hal yang sama, tapi kita nggak memimpikan. Misalnya saya mimpi nih, saya lagi kejar si tentara Jepang, ada Mbak Gia dikejar tentara Jepang, nggak kayak gitu. Jadi kita masing-masing individu. Mami sendiri, Om Sugeng sendiri, adiknya Mbak Gia sendiri. Saya di situ ya ceritalah ke senior yang lebih mengerti akan hal-hal yang berbau rumah atau tempat tinggal kayak gini. Mereka tuh ngasih sarannya adalah saya cari garam bata, terus saya tumbuk sampai halus, campur ke air 1 ember seperti yang saya ceritain tadi. Saya bacain Al-Fatihah 3 kali, terus saya taburin itu, atau saya kepret-kepretin tuh di semua ruangan yang bentuknya letter L. Alhasil saya melihat apa yang ada di rumah itu. Yang saya lihat adalah tentara Jepang di situ ada sekitar 12 orang, dan ternyata ada satu bosnya atau jenderalnya mungkin ya di era itu, saya nggak ngerti pangkatnya. Jadi totalnya 13. Punya kebiasaan yang menurut saya ini patut kita bantai juga sih orang kalau ada ya, emang ya. Itu menculik anak-anak kecil perempuan yang umur 13, 14, diperkosa. Tapi dia nggak pernah sampai membunuh. Masih ada sisi bagusnya di situ, nggak pernah sampai membunuh. Tapi otomatis anak-anak itu mentalnya hancur semua dong.
Anak-anak belasan tahun. Belasan tahun. Semuanya belasan tahun. Benar-benar disiksa secara seksual saat itu. Saya coba mendalami lagi di keesokan harinya nih, menjelang tidur malam, saya mau coba masuk atau retrokoneksi lagi ke zaman itu kan. Yang saya lihat malah lebih ngaco Bang Ale. Jadi ini anak-anak yang pada diperkosa udah nih dibuang nih. Tapi dibuangnya tuh jauh-jauh gitu loh dari pemukimannya. Misalnya mereka tinggal di Blora nih. Itu ditaruhnya sampai Surabaya. Jadi mereka dibiarkan terluntang-lantung di jalan dan akhirnya depresi terus bunuh diri. Dari sekian banyak korbannya yang saya totalin ada 79 orang yang berhasil hidup, benar-benar hidup sampai dia meninggal dengan semestinya, itu cuma 2. Sisanya dimakan hewan buas karena daerah itu hutan masih lebat. Ketemu orang pribumi yang sama-sama biadab, akhirnya diperkosa dan dibunuh. Bunuh diri sih yang paling banyak. Jadi rumah itu diselimuti dendam residual energi dari mereka yang sudah diperkosa. Lu emang nggak ngebunuh fisik gua, tapi lu ngebunuh mental gua. Tuh. Setelah saya dapat bayangan itu, saya ceritain lah ke mereka. Kita rapat nih di ruang tamu lagi, kita rapat. Tiba-tiba Om Sugeng ngomong gini. Ini sih cerita dari keluarga saya, Dad. Saya juga belum cerita sama Mami. Tapi saya punya kakek dari bapak, kata dia gitu. Tapi saya belum pernah lihat orangnya. Tapi diceritakan meninggal oleh Jepang. Si kakek tersebut ini. Karena anaknya diperkosa. Bapaknya datang ke situ. Tapi si Om Sugeng ini nggak dapat bayangan apa-apa atau cerita apa lagi. Cuman yang dia tahu didatengin ke tempatnya, diacak-acak, terus katanya dibunuh. Tapi Om Sugeng nggak pernah tahu kalau bangunan itu adalah rumah ini. Oh, oke. Masih ada hubungannya berarti ya. Kenapa Om Sugeng bisa merasakan kesedihan? Karena itu Bang Ale. Ternyata masih ada leluhur dia yang mungkin pernah ada di situ gitu loh, pernah berinteraksi di situ. Karena kalau kita ntar sampai selesai ceritanya nih, ini the best banget sih buat saya. Tapi dari semua cerita dan bayangan saya tadi saya udah ceritain ke mereka, saya masih kurang gitu, masih merasa kurang karena saya ngerasa di kamar mandi ini banyak hawa yang menurut saya nih hawanya tuh kayak kuburan gitu, kayak ada jasad gitu. Tapi saya masih belum yakin. Tepat di malam ke-14 saya di situ. Kita selesai makan malam, kita ngobrol. Bagia bilang, ini gue baru mau cerita. Dari kemarin gue nggak pernah mau cerita. Kok gue denger suara laki-laki teriak seakan merasakan kesakitan. Tapi suaranya ini nggak beda jauh sama si Om Sugeng. Katanya hampir mirip. Sampai si Bagia tuh buka pintu kamar ibunya dan Om Sugeng nih, ya mereka tidur. Pengen bangunin saya, ngerasa nggak enak karena saat itu katanya dia ngeliat saya tuh penuh keringat kayak orang dikejar-kejar segala macam. Karena tidur saya di situ emang gak nyenyak malah. Kayak banyak yang ganggu, colek-colek gitu, narik-narik kaki, narik-narik selimut. Cuman yang bikin agak bete tuh saat posisi narik selimut ini, saya mau ceritain yang saya alami dulu ya. Jadi kan saya pakai selimut nih, tapi kayak bukan tangan yang narik gitu loh. Kayak benda runcing tajam kayak dinarik gitu. Karena paginya kaki saya sebelah kanan tuh kayak ada garisan bekas kena pisau panjang gitu. Kayak yang catok pemulung itu kali ya. Nah, ya hampir mirip kayak gitu. Ya cuma sih saya berasanya itu adalah benda tajam, entah itu apa ya, entah itu apa. Dan itu membekas. Saya coba cari tahu lagi, akhirnya salah satu senior saya di Bandung ngomong, kamu coba wirid segala macem di rumah ini, minta petunjuk, nanti dibantu dari dia segala macem, kamu akan dapat jawabannya. Mau ngelakuin wiridnya aja susahnya minta ampun Bang Alek.
air mati. Tiba-tiba kolam yang tadinya ada air saya datang, bocor. Lampu kamar mandi mati. Akhirnya kita beli air mineral galon buat isi ember. Saat udah diisi dari 4 ember, yang keisi cuma 1, yang 3-nya hilang. Airnya kemana? Itu menurut saya konyol gitu loh, terlalu konyol yang dimainin sama dia nih. Terus akhirnya Om Sugeng tuh ngambil sikap lah dia. Dan kalau kamu udah ngerasa nggak kuat, bicara, kita anterin balik, jangan dipaksa. Karena semakin kamu ada di sini, saya pribadi merasa kok kita kayak terancam ya. Tuh, itu jam 9 malam dia ngomong kayak gitu. Setengah 11 kita akhirnya pergi tidur semua. Cuman saya minta malam itu kita tidur semua di ruang tamu. Kita ambil kasur lipat segala macem tuh Bang Ale. Tidur di situ tuh. Akhirnya saat kita tidur di situ, saya dapat flashback yang sangat lengkap. Flashbacknya adalah itu benar kakeknya dari Om Sugeng pernah ke situ untuk menyelamatkan, bisa dibilang tante ya, tantenya Om Sugeng mungkin ya. Iya kan masuknya tante kan, masuknya tantenya Om Sugeng tuh. Dulu kan masih anak-anak. Jadi ternyata dia pulang, istrinya bicara kalau anak kita diculik sama Jepang, terus minta tolong selamatin. Ternyata pas sampai ke sana anaknya udah nggak ada nih. Akhirnya nyuruh teman-temannya lain untuk nyari anaknya, dan dia masuk sendiri ke situ, ke pekan rumah itu. Dan hebatnya dia nih ternyata orang yang jago bela diri Bang Ale. Dari 12 itu 9 meninggal, sisanya kabur, dan 1 bosnya duel sama dia. Ya cuma emang Tuhan berkehendak lain mungkin ya. Yang saya lihat di situ si kaki Om Sugeng tertusuk dari sini nih. Dari ulu hati itu tembus ke sini nih. Tembus itu. Yang brengseknya si petinggi Jepang ini ngumpulin jasad orang-orang yang matinya itu, termasuk si kakeknya Om Sugeng, kakeknya dan juga anak buahnya, karena dia nggak mau ada laporan kalau anak buahnya mati sama 1 orang, sementara yang mati banyak. Dia akhirnya narik warga sekitar buat bantuin ngubur, dan nguburnya di kamar mandi. Yang sekarang kamar mandinya itu atasnya udah ada bak mandinya. Dulu nggak ada bak mandinya. Saya dapat itu paginya, saya ngomong sama Om Sugeng langsung, Om saya cuma minta 1, bongkar kamar mandi. Saya nggak ngasih tahu apapun lagi ya, saya cuma minta itu. Tapi Om Sugeng berpikir cepatnya dia panggil tukang, panggil pihak berwajib saat itu buat nyaksiin bareng, dan ada 9 kerangka, dan 1 kerangka yang masih tertancap pedang di sini. Dan saya tuh nggak ngasih tahu ke Om Sugeng kalau itu kakeknya, tapi si Om Sugeng mungkin punya feeling seorang cucu kepada kakeknya ya. Dia minta tes DNA ke semua kerangka ini. Tuh akhirnya kerangka diangkat, semua kerangka diangkat. Saat kerangka diangkat, saya dapat bayangan yang sangat-sangat lebih menyakitkan. Si Jepang ini kan nguburin mereka, anak buah dan kakeknya Om Sugeng lewat warga sekitar kan ya. Nah ternyata warga sekitar yang nguburin juga ditembak mati semua sama dia. Ditembak mati semua sama dia. Totalnya 26 orang. Sampai ada salah satu pihak berwajib yang nanya ke saya, kalau untuk yang lainnya dieksekusi di mana? Apakah bisa diselamatkan? Saya nggak ngomong banyak saat itu. Saya cuma bilang saya nggak mau tahu, dan saya lebih cenderung memprotek diri. Karena semakin saya cari tahu itu, ternyata si jenderal ini mati di Indonesia juga Bang Ale. Mati dengan membawa dosa yang begitu banyak, dan mati oleh anak buahnya sendiri yang anak buahnya udah ngerasa menyerah.
dan udah mau pulang ke Jepang. Tapi bukan di rumah itu kejadiannya, bukan di rumah itu. Jadi dia ini mati dengan penuh dosa plus dendam kesumat gitu loh. Yang entah dendamnya karena apa, padahal kan itu perlakuan dia sendiri gitu. Kerangka diangkat, otopsi segala macem, dia tuh katanya saya kurang ngerti juga. 4 hari kejadian itu tes DNA keluar, ternyata kerangka yang ada katananya ini, jadi tulang kita yang di sini kan ada yang bentuknya gepeng gitu tuh Bang Ale. Itu tulang itu nembus pedang, jadi masuk gitu loh. Jadi pedang itu nggak jatuh kemana-mana, nyangkut sampai dia udah jadi tulang belulang tuh masih nyangkut. Tim dokter itu ngomong ini satu DNA-nya sama, apakah punya keluarga? Kira keluarga Om Sugeng datang semua ke rumah itu, nangis-nangis, menceritakan apa yang mereka tahu, dan ternyata konkret dengan rumah itu. Yang menurut saya agak nggak masuk akal deh, saat kerangka itu diangkat seharusnya rumah itu selesai dong, ceritanya udah gitu kan. Nyata enggak. Banyak orang Jepang mati di Indonesia karena berbagai hal. Mereka menyimpan dendam atau sumpah serapah di katananya, dan katananya itu ternyata jadi media buat makhluk-makhluk astral tinggal di situ. Makanya akhirnya hawa-hawa tempat-tempat yang ada barang-barang pusakanya tuh cenderung lebih pekat gitu ya aura gaibnya. Karena itu juga. Akhirnya katana itu diambil oleh salah satu pihak berwajib, seingat saya tuh. Diambil mereka, saya nggak tahu diapain ya. Tapi apa yang terjadi di rumah itu nggak berubah. Bahkan sekarang lebih cenderung ke satu sosok. Selalu terdengar suara orang Jepang marah-marah. Dan itu dia. Dia. Saya ngerasa agak bingung sih Bang Ale, harus gimana lagi gitu loh. Karena misteri dari rumah itu udah selesai. Siapa yang sedih udah kita dapatkan, udah kita sempurnakan dengan baik, termasuk tentara-tentara Jepang itu dikuburin dengan baik Bang Ale. Semua dimodalin oleh Om ini. Om Sugeng ya. Dia benar-benar nggak kesel apa gimana gitu. Dengan layak, semua dengan layak. Tapi entah kenapa ini rumah tetap gangguannya makin eksis. Akhirnya di minggu ketiga hari Kamis, saya ingat betul itu hari Kamis, minggu ketiga hari Kamis, saya izin untuk pulang. Saya nggak tahu apa yang ditangkap oleh Om Sugeng dengan kepulangan saya. Mereka akhirnya meninggalkan rumah itu. Dan sampai detik ini rumah itu tetap kosong. Terakhir saya ke sana masih tetap ada sosok itu dengan dendamnya. Kurang lebih seperti itu Bang Ale. Oke ya. Nah, ini untuk yang tadi kan ditembak ya, apa namanya, yang Bantu ngubur. ya yang bantu ngubur ditembak. Tapi itu nggak ketahuan nih mereka itu Ada di mana? di Gitu mana. maksud Bang Ale. Saya cuma ngasih satu titik dan katanya sempat digali, tapi cuma ketemu kerangka bagian atas aja. Karena yang lainnya udah lebur gitu loh. Udah oke. lebur gitu. Bagian atas itu kayak apa sih namanya, tempurung ya? Tempurung. Satu tempurung itu aja. Dia cari berapa meter dari situ lagi nggak ketemu lagi. Karena yang saya tahu memang dimati ini gini loh Bang Ale. Mereka dinaikin ke mobil, setelah selesai nguburin, jatuh. Jalan, jatuh. Sampai habis tuh orang yang nguburin semua. Sisa si supir Jepang sama dia dong. Ya kan? Si supir Jepangnya pun dimatiin sama petinggi Jepang tersebut. Saking dia nggak mau terlihat sadis, jahat, karena image dia adalah seorang pemimpin yang kuat, tangguh, kokoh, dan pantang buat dia untuk pulang sebelum menang. Yang saya pahami orangnya seperti itu. Dan ternyata setelah saya sampai Depok, saya telusurin tentang ini sosok, dia ngelakuin itu nggak cuma di Jawa Tengah, banyak di daerah-daerah lain yang dia lakuin hal yang sama. Filipina melakukan hal yang sama.
Tenggaranya Vietnam. Jadi mereka tuh nyetok gitu loh. Anak-anak diculik, di stok, dikasih pakaian bagus, dikasih makan bagus. Enggak disiksa, tapi disiksa itu saat lo untuk melayani dia. Wah, itu habis siksaannya. Wah, gila ya. Jadi dia pun punya fetishnya kalau nggak ngelihat kesakitan tuh nggak puas gitu Bang Ale. Karena anak dari si kakeknya Om Sugeng ini itu bola mata kanannya sampai copot, ditarik langsung. Astagfirullahaladzim. Ditarik langsung, terus kuku kelingking kanan, kuku seluruh jari kaki itu habis. Dan itu nggak ketahuan di mana jasadnya. Sampai detik ini itu semua jadi misteri sih. Karena saya juga pasti nyari dong sosok ini di mana jasadnya. Cuma yang saya temui nih, saya hanya mentok di hewan buas di salah satu hutan sakral di Jawa Tengah. Kalau udah dimakan hewan udah otomatis mencar-mencar dong. Iya. Logisnya seperti itu. Jadi kalau untuk dikumpulin itu butuh waktu yang sangat banyak dan butuh tim yang sangat besar untuk keliling hutan tersebut. Karena kerangkanya mereka ini yang kita temuin di kamar mandi ini aja itu udah lapuk banget. Yang kalau dipegang di kita itu kayak rentak gitu loh. Hanya kerangka si kakek yang masih bisa dibilang utuh, gigi-giginya segala macem. Cuma emang pelapukannya di area sini mungkin karena yang luka itu kurang lebihnya sih gitu. Nah, untuk si Mami Jaya sama si Om Sugeng sendiri setelah kejadian itu langsung menjual apa masih lama tinggal di situ? Enggak dijual Bang Ale. Saya pulang nih. Heeh. Keesokan harinya mereka pindah dan akhirnya mereka di Jogja. Di rumah yang kemarin saya ceritain ada kosannya itu. Akhirnya mereka pindah ke situ. Berarti terbengkalai lagi dong. Terbengkalai lagi Bang Ali. Dan nggak ada satu orang pun yang mau menempati atau mengambil alih. Berapa kali jual pakai papan segala macam. Terus ngasih ke apa ya bilangnya ya, yang perusahaan yang suka jual properti gitu. Menolak. Karena mungkin mereka udah tahu ya kalau di situ bekas ada makam masal itu. Iya, Ya. satu. Terus kedua, urban legendnya ya karena di situ pernah ada pemerkosaan puluhan orang dan puluhan orang itu hilang begitu saja. Mereka menyimpulkannya mereka itu mati. Tuh. Karena dari turun temurun di daerah situ tuh sangat mewanti-wanti untuk anak-anaknya, jangan lewat situ ya, jangan lewat situ ya. Mereka lebih baik muter jauh daripada lewat situ. Kayak apa ya saya bilang ya, orang dulu tuh perjuangannya sangat besar gitu Bang Ale. Iya, betul. Dan penjajah kita cukup kejam ya menghadapi orang-orang kita. Jadi kayaknya nggak pantas deh kalau sekarang kita malah melukai bangsa sendiri. Nah. Ini salah satu fenomena aja ya, ini baru salah satu. Masih banyak ratusan di luar sana fenomena pejuang-pejuang kita yang begitu tangguh, pengen melihat anak cucunya sukses, tapi setelah sukses kita malah saling menikam. Namanya manusia ya. Itu manusia Bang. Kalau ya banyak yang serakah lah di dunia ini. Bisa dibilang seperti itu. Nah, yang saya masih penasaran sama rumah ini yang membersihkannya itu masih menjadi teka-teki. Saya lupa ceritain. Ada satu lelaki tua, mungkin sekarang orangnya udah nggak ada ya. Jadi dia sering membersihkan tempat itu karena dia tahu dulu anaknya terakhir di situ. Korban. Anaknya korban. Dan pernah dijanjikan kalau lu urusin rumah ini, anak lu gue bebasin. Padahal itu semua nggak terjadi sampai akhir hayatnya. Tapi ini berarti si kakek ini entitas, sampai dia jadi hantu pun dia tetap membersihkan. Menunggu janji. Aduh, dan akhirnya janji itu diserap oleh jin-jin yang ada di situ menyerupai dia. Jadi seakan-akan dia tetap ngebersihin padahal dia udah meninggal kapan tahu. Saking dia pengen, karena janji. Saking cinta sama anaknya. Aduh, merinding. Perjuangan orang dulu kan
nggak bisa kita bayangin. Kita hidup sekarang ngerasa susah. Kalau berkaca sama mereka malu sih ya seharusnya. Berbanding terbalik. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini sih, hargai apa yang lu punya, keluarga lu punya, jaga mereka baik-baik. Karena kalau kalian ada di posisi keluarga Om Sugeng, saya yakin kalian belum bisa sekuat itu. Ya, betul. Jadi ya teman-teman, mungkin teman-teman belum nonton yang pertama nih, cerita dari Bang Denny, mungkin ini teman-teman kita sematkan di kolom di caption atau bisa klik di sini ya teman-teman. Itu seru sih yang di Jogja itu. Wah, cerita dari Bang Denny memang semuanya luar biasa ya. Terima kasih Bang Ale. Yang elit global apa kabar? Biarkan mereka tetap jadi elit dan mereka tetap mengglobal hingga tangan Tuhan yang datang ke mereka. Jadi teman-teman ya, kemarin yang di part pertama itu elit global Bang. Nah itu memang boom banget. Kalau kata Bang Nen itu damn. Nah di situ banyak banget orang-orang yang WA seperti yang saya bilang di part 2 yang di Jogja ya, tempat Mami Gia ini ya. Di situ saya sempat bilang juga ke Bang Denny kalau ini banyak banget orang yang nggak jelas nge-WA, nge-DM, minta kontaknya Bang Denny atau segala macemnya. Nah dari situ kan saya sempat ya agak jiper juga nih, ini orang buat apa nih nanyain gitu. Takutnya tiba-tiba ya itu tadi tahu-tahu saya hilang gitu. Nah Bang Denny sendiri gimana? Kita kan menyembunyikan profil dari Bang Denny ya, dari kontak WA, akun Instagram, bahkan sampai sekarang pun saya nggak tahu akun Instagram Bang Denny itu ada apa enggak, pakai Instagram apa enggak, hanya kontak WA aja, itu aja dipegang admin ya, kontak WA-nya. Saya sendiri nggak pegang karena takut ya itu tadi apa namanya, hal yang tidak diinginkan. Nah tanggapan Bang Denny sendiri dengan hal-hal yang kayak gitu, kayak orang DM nanyain apa namanya profilnya Bang Denny itu kayak gimana Bang tanggapan? Kalau saya sih gini Bang Ale, yang nyampe ke DM aja tuh itu 1000 lebih Bang Ale. Wow, 1000 DM lebih. wah gila ya. Yang sempat saya bacain tuh yang ngancem tuh ada, ajak kerjasama, ada entah kerjasama apa sih nggak ngerti. Yang sangat kepo tentang bangunannya, yang sangat kepo tentang entitas astralnya, yang sekedar cerita. Saya sih nanggapinnya sesuai porsi saya. Yang ngancem saya balas cuman terima kasih. Karena saya yakin ancaman itu hanya sekedar gertakan mulut orang-orang bete yang gak ada kerjaan ya. Dan kalau menurut saya kalau soal si elit global ini ngelihat video-video kita kemarin, saya yakin 100% mereka melihat. Karena yang saya bilang, saya mengenali salah satu akun, saya mengenali itu, dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa dengan kita. Karena saya sendiri pun sudah mempasrahkan diri saya sebelum cerita itu, sampai cerita itu saya bawakan. Hidup mati kan di tangan Tuhan. Betul. Tidak ada manusia yang bisa merebutnya itu. Kalau udah takdirnya kita meninggal seperti ini ya seperti ini, gak bisa tiba-tiba meninggal kita dirubah. Dan saya percaya mereka juga ciptaan Tuhan. Kalau kita udah pasrahin sama Tuhan, sekakmat sih menurut saya. Dan itu menjadi benteng-benteng pribadi saya. Sampai yang dicerita Jogja aja kan, ternyata saya bisa terlindungi aja karena keyakinan saya. Bukan karena saya memiliki makhluk ini, makhluk itu, enggak. Saya sama seperti orang manusia-manusia pada umumnya. Hanya saya kalau ngobrol kadang rame. Karena apa yang nggak kalian lihat ya saya lihat, apa yang nggak kalian dengar saya dengar. Seperti itu Bang Ale. Oke. Tapi ada nggak Bang kalau yang DM itu nggak dibuka nih, dia hanya Assalamualaikum Bang Denny kayak gitu? Banyak Bang. Banyak ya. Banyak. Nah itu yang saya takutin kayak gitu. Kita kan Islam nih Bang ya. Islam kan wajib sebenarnya menjawab salam gitu.
Saya pernah mengalami bahkan banyak sekali yang DM kayak gitu ya. Assalamualaikum Bang Ale gitu. Waduh, ini dia ngucap salam lagi. Saya harus jawab dong. Saya buka, Waalaikumsalam. Tapi ini ujung-ujungnya, Bang Ale boleh minta tolong nggak? Dem. Apa itu? Saya udah deg-degan. Waduh, ini orang mau kasbon, mau ngutang. Saya udah pasti arahnya ke duit. Makanya dari situ langsung saya balas. Oke, selagi bisa saya bantu. Tapi kalau untuk masalah uang, maaf ya, saya nggak bisa, langsung saya gituin. Karena saya udah tahu pasti arahnya ke situ gitu. Banyak banget. Kalau saya sih ngebuka, tapi emang saya nggak balas secara lisan ya, secara chat. Tapi saya jawab dengan dalam hati saya aja. Semua yang mereka Assalamualaikum, saya jawab benar-benar teliti, saya liatin satu-satu. Karena saya sambil ngapusin malah. Sampah buat saya. Dan menurut saya ada yang menarik, baru kita ajak ngobrol. Iya. Karena banyak juga yang menarik. Mereka bertanya dengan sopan, dengan sangat baik dan sangat menghargai saya, dan saya juga melakukan hal yang sama kepada mereka. Ada yang seperti itu. Tapi kalau untuk gangguan astral atau segala macam, alhamdulillah masih dilindungi. Ditambah komen-komen video-video kemarin semua mendoakan kita loh. Orang banyak udah doain. Amin. Setannya satu, proyek dia sama doa. Ini cuma itu logika simpel saya seperti itu. Iya, teman-teman ya, kalau DM itu mungkin langsung aja mengutarakan maksudnya ya, biar kita enak nih bacanya dan balasnya, jangan hanya sepotong selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum aja gitu kan. Itu kan tanda tanya nih. Kalau assalamualaikum Bang Ale, bolehkah saya bertanya tentang ini. Oh, kita udah tahu nih tujuan dan maksudnya gitu, baru kita balas gitu. Tapi kalau yang nyeleneh ya kita nggak buka. Kalau yang nyeleneh, kalau kita mau ikutin kata hati yang kalau orang sekarang bilang baper sih, udah baper dari kemarin malah. Kan tahu sendiri komenannya macam-macam, pendongeng handal lah, inilah, itulah. Saya sampai sempat mikir, seorang pendongeng aja untuk membuat cerita butuh waktu berhari-hari. Lah iya, masa kita cuman kita ketemu nih, terus saya cerita, terus jadi tuh dongeng. Itu menurut saya nggak make sense aja gitu. Kadang aneh gitu. Walaupun banyak juga yang sangat ngebela kita ya, sangat ngebela kita. Saya sih sebenarnya nggak peduli akan itu. Kan saya pernah bilang, apapun tanggapan lu ya bodo amat. Ini kan dunia demokrasi, terus terlalu lu mau ngomong kayak gimana pun, yang penting gue sharing dan jangan sampai kejadian hal yang sama lagi. Karena itu juga pesan dari mendiang Pak Albert, terus kasus kemarin di Jogja, sampai kasus yang ini pun sebenarnya pesan saya masih sama, pegang teguh iman kalian. Cuman itu, kita nggak butuh mbah ini, nggak butuh mbah itu buat minta ini minta itu. Tuhan kita udah canggih, apalagi orang sekarang lebih canggih. Doa aja di WA kan, mengalir di status, tahu sih dibaca apa kagak sama Tuhan. Ibadah kagak, tapi berdoanya di WA. Kan sekarang saya juga bingung. Bener. Iya lagi. Ya. Bahkan sekarang ziarah juga nggak perlu bawa buku Yasin atau apa gitu kan. Udah lebih portable dengan handphone. Nggak perlu komat kamit baca doa, cukup handphone yang ditaruhin Yasin berjalan. Nah, udah kita ngerokok, ngopi. Gak gitu. Sesat itu. Kita jangan sampai jadi salah satunya sih kalau kayak gitu. Iya. Itu bener-bener laknat itu. HP yang bekerja, sampai doa aja HP yang bekerja loh. Gokil. Oke, Bang Denny. Nice banget story-nya, ceritanya, pengalamannya semuanya Bang Denny. Luar biasa ya. Terakhir Bang Denny, ya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan. Saya sih cuma tetap mau bilang, jaga keimanan kalian masing-masing, pegang teguh itu dimanapun kalian berada, apapun kondisinya. Percayalah tangan Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk berani. Karena satu orang yang berani ini akan membuka jalan untuk dunia baru. Amin. Jadi sebenarnya kutipan bukan dari saya ya, anime One Piece. Sumpah, bener. Tapi saya pegang teguh itu karena dari sebuah kartun aja bisa menceritakan
perjalanan panjang manusia. Nah sekarang untuk kayak saya terapin di real life-nya ya alhamdulillah sih. Cobaan kan nggak ada habisnya. Hanya kitanya aja. Betul. Oke, baiklah Backpacker. Itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Denny, sang elit global. Wes. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk diangkat atau dibawakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai belibet dah lidah saya. Nah, udah. Oke, Bang Denny. Itu yang belibet masukin ya. Itu yang belibet. Dia suka usil. Itu lucu. Tapi nih ada yang Simpson itu ya, Mr. Simpson itu suka tepat banget ya ramalannya ya. Kartun The Simpsons. Iya, Simpson ya, konspirasi juga itu ya. Kalian mau tahu soal itu kenyataan aslinya? Tapi nanti nih Kalau kita tayangin, kita bakal bentrok sama pencinta The Simpsons. Bahaya. Ini konspirasi aja. Oh, bisa sih. Menurut Iya. gua aja. Bisa sih, bisa. Bisa ya. Bisa, Oke. bisa. Kalau itu kita tunggu next cerita selanjutnya. Sampai jumpa.